Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mendemokan replikasi database pada mata kuliah Basis Data Lanjut kelas 2D Prodi D3 Manajemen Informatika PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri yang diampu oleh Bapak Fadli Sukya Eskom MCS. Sebelum itu, perkenalkan saya Bagas Eka Saputra dengan NIM 2431070300034 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syahputra dengan NIM 243107030092. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Wafiuddin dengan NIM 2431070300080. Perkenalkan, saya Nafaluddin Syafiq Rifai, NIM saya 2431070300010. Manfaat replikasi database adalah jika master server mengalami kegagalan, misalnya karena hardware rusak atau maintenance, aplikasi dapat dengan cepat mengalihkan operasi ke salah satu slave atau dalam proses ini disebut failover. Hal ini memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan atau online dan meminimalkan waktu down atau downtime. Baik, untuk langkah yang pertama dilakukan di komputer master, yaitu adalah cek koneksi jaringan dengan melakukan ping ke 3 slave masing-masing. Yang pertama kita lakukan ping ke 10.147.117.11 dan berhasil. Lalu kita lakukan di slave yang 2 menggunakan alamat IP 10.147.117.250. Dan yang ketiga ada slave yang ketiga dengan menggunakan IP 10.147.117.63. Baik, selanjutnya kita akan membuat database MHS dan grade table mahasiswa. Di sini kami sudah membuatnya sebelumnya. Terus lalu kita akan membuat user dan password menggunakan IP yang tadi kita ping. Kita tunggu, sudah berhasil. Lalu kita akan melakukan grant replication slave ke user yang sudah tadi kita buat. Lalu setelahnya kita akan flash privilege. Baik, setelah berhasil kita akan masuk ke konfigurasi my ini pada MySQL. Klik kanan lalu masuk ke MySQL dan MySQL ini. Lalu kita melakukan konfigurasi dengan sebagai berikut. Server ID ini adalah server kita. Lalu kita masukkan ini. binlog.db ini adalah nama database yang akan kita replikasi. Setelah itu kita akan simpan dan kita akan restart MySQL. Kita tunggu dulu. Setelah berhasil restart, nanti kita akan masuk kembali ke SQL untuk melakukan reset pada master dengan merun kode ini. Sudah berhasil, lalu kita akan cek status master.
kita akan melihat position, yaitu ada di 157. Nanti ini akan menjadi referensi di slave. Lalu kita akan coba cek replika. Ini masih kosong karena slave belum terkoneksi dengan master. Oke, slave pertama. Saya memiliki IP 10.147.117.250. Selanjutnya, saya akan ping ke IP master, yaitu 10.147.117.10. Lalu hasilnya sudah berhasil. Setelah itu, kembali ke SQL Yoke, kita harus membuat database terlebih dahulu, yaitu create database MHS, dan ini sudah saya create. Lalu kita aktifkan dengan use, lalu tambahkan tabel mahasiswa dengan create tabel mahasiswa. Setelah create tabel, lalu edit file my.ini di Laragon di bagian MySQL di my.ini. Lalu isikan server ID berisi 2 karena saya servernya nomor 2. Lalu replikat DB MHS. MHS adalah nama databasenya yang untuk replikat nanti. Setelah di save, kita restart MySQL. Guys. Setelah restart, kita aktifkan change to master untuk mengaktifkan replikasi slave ke master. Lalu setelah mengaktifkan replikasi dari slave ke master, kita start slave. Maka hasilnya ini sudah berhasil. Setelah itu kita lihat di show slave status. Dan ini hasilnya sudah berhasil. Master user tamu 2, master log file Bagas Eka 76 sama seperti ini. Lalu read log master log post 157. Dan ini slave IO running yes, slave SQL running yes, replikat DB nya MHS, ini adalah nama databasenya. Saya sebagai slave nomor 2. IP yang digunakan laptop saya yaitu 10.147.117.11. Kemudian saya coba ping IP hostmaster. Berhasil. Kemudian saya buat database dengan nama MHS. Kemudian pada database tersebut membuat tabel mahasiswa. Setelah itu konfigurasi pihak MySQL ini. Yang di bawah yaitu server ID yang saya gunakan yaitu nomor 3, dan replika DB yaitu database yang digunakan namanya MHS. Setelah itu simpan, kemudian matikan stop MySQL. Setelah itu jalankan lagi. Kemudian konfigurasi sebagai slave yaitu master host, IP host master, kemudian master user nama user
yang telah dibuat oleh master, kemudian master password, kemudian master log file, kemudian master log post yaitu 157, kemudian start slave, setelah itu show slave status untuk melihat status slave. Di sini slave IO running, yes, slave SQL running, yes, dan replicate 2DB yaitu MHS ini sudah berhasil. Ke IP saya 10 147 11 763. Terus kita ngeping ke master utama yaitu ping 10 147 11 7 10. Berhasil. Terus kita ke MySQL. Pertama kita membuat nama database MHS. Berhasil. Kita mengaktifkan nama database. Terus kita meng-create tabel mahasiswa. Berhasil. Kita ke my ini menambah server 4 sebagai tamu 4 di master, yaitu MHS sebagai nama database, yaitu Ctrl S disimpan. Kita restart Laragon. Setelah itu nyalakan lagi, terus membuat create master. Hasil. Setelah itu langsung ke show. Berhasil. Sebagai controller itu menjadi running oke, untuk running yes, sama untuk referensi itu MHS sebagai nama database. Lalu yang terakhir kita akan melakukan pengujian dengan menginsertkan beberapa data di komputer master. Lalu kita akan lihat di komputer slave apakah sudah bisa mengambil data dari master. Di sini saya akan menginputkan 2 data terlebih dahulu. Lalu kita akan coba lihat, dan sudah berhasil. Demikian demo dari kami kelompok 5 basis data lanjut kelas 2D. Di sini kami sudah berhasil melakukan replikasi database dari master ke 3 slave. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.